Nah, adik-adik, kita akan berbicara tentang ketaatan yang membawa sukacita, seperti yang sudah dialami oleh Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria diperintahkan untuk menjalani sebuah kisah, yaitu mengandung juru selamat, ya. Dan kemudian mereka harus menjalani suatu perjalanan dari Galilea menuju ke Bethlehem untuk menjalani sensus penduduk. Sensus penduduk itu jadi mereka dicatatkan mereka menjadi penduduk di sebuah wilayah. Nah, di sana karena ini peristiwa bareng-bareng banyak orang, maka mereka ketika sampai di Bethlehem itu tidak mendapatkan suatu penginapan. Padahal Ibu Maria ini tengah mengandung besar dan hampir melahirkan. Nah, semua tempat penuh. Tidak ada tempat untuk mereka. Tidak ada tempat yang layak untuk mereka. Tibalah mereka di sebuah penginapan dan penuh juga. Mereka sudah tidak mendapatkan tempat. Tapi karena kebaikan hati dari si pemilik penginapan ini, mereka kemudian diajak, dipersilahkan, diberi tempat di sebuah ruang yang bisa dikatakan jauh dari layak, ya, karena mereka ternyata ruangannya itu bukan kamar untuk orang, ya. Kalau kamar untuk orang itu mereka ada kasur, ada selimut, ada bantal, ada guling. Ini enggak. Yang ada hanya kandang embek, kandang domba, di mana di situ tidak ada kasur, tapi yang ada jerami. Nah, adik-adik pernah lihat jerami kah? Jerami itu apa ya? Makanan embek. Jerami itu mungkin dari pohon gandum, ya. Kalau di sini pohon padi. Nah, itu jerami. Kalau yang sudah kering namanya jerami. Disitulah mereka akhirnya beristirahat. Tiba saatnya istirahat, ternyata Ibu Maria tiba juga saatnya untuk melahirkan bayi Roh Kudus, bayi Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus mereka perbuat? Karena itu hanya di kandang domba, tidak ada box bayi, tidak ada kasur, nggak ada selimut. Akhirnya Tuhan Yesus, bayinya ditaruh di mana? Di dalam palungan. Palungan itu tempat maamnya embek, tempat maamnya domba. Dipasangi jerami biar empuk, kemudian ada kain lampin di situ. Kainnya jelek, nggak beli di baby shop, ya, nggak beli di toko, ya. Belinya itu nggak beli, tapi ngambil di situ. Apa yang ada di situ dipakai untuk membungkus bayi Tuhan Yesus. Kasihan, ya. Gak apa-apa. Iya, memang Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan, ya. Kemudian setelah beres, bayi Tuhan Yesus ini tadi ditaruh di dalam palungan. Apa sih yang terjadi kalau ada bayi lahir? Tentunya sebuah sukacita yang sangat besar, ya. Bu Anita tuh punya anak 3, cowok semua. Setiap habis melahirkan rasanya senang banget, langsung kepengen meluk bayinya, gendong bayinya, ketemu sama bayinya. Pasti imut seperti itu juga ketika bayi Tuhan Yesus itu lahir. Semuanya menjadi sukacita, walaupun tadinya mereka harus bersusah payah berjalan dan mungkin harus merasakan lelah, lapar, dan lain sebagainya. Ya, kita tinggalkan dulu bayi Tuhan Yesus di dalam palungan. Kita mau ke sebuah tempat di sebuah padang gurun. Salah, bukan padang rumput, tapi malam-malam. Nah, di sana itu banyak domba. Dombanya ternyata lagi diangon di padang rumput malam-malam.
Dan yang angon itu namanya gembala. Nah, para gembala ini itu malam-malam tiba-tiba datang sebuah cahaya. Cahayanya putih. Kemudian biar di cahaya itu muncul malaikat, anak-anak. Kaget nggak? Kaget lah, mereka kayak lihat hantu. Tapi nggak apa-apa. Malaikatnya bilang, "Hai, damai sejahtera menyertai kalian semua. Lihat, ya, di sana sudah lahir juru selamat untuk kalian semua. Datang dan saksikanlah, ya. Datang dan lihatlah. Ciri-cirinya bayinya sederhana, lahir di dalam kandang domba, ditaruh di palungan, dibungkus sama kain lampin. Datanglah kalian ke sana." Nah, anak-anak, kira-kira mereka datang nggak? Malam-malam loh, gelap, lapar, dingin, jauh banget. Nah, ternyata mereka tetap datang. Apa yang terjadi di sana? Mereka merasakan suatu sukacita yang sangat besar. Nah, itulah adik-adik, anak-anak, buah dari ketaatan kita yang akan membuahkan sukacita. Demikian cerita dari Ibu Anita. Selamat Natal adik-adik. Selamat datang juru selamat di dalam hati adik-adik. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Sungguh suatu sukacita yang besar ya Tuhan, karena kami boleh menyaksikan kedatangan juru selamat. Biarkanlah juru selamat selalu tinggal di dalam hati kami. Haleluya, kami bersyukur, kami berserah, anak-Mu. Terimalah ya Tuhan doa syukur kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dadah.